Halo, selamat siang Tribuners. Kesetiaan dalam pengabdian merupakan bukti adanya peradaban manusia yang punya nilai kejujuran, kehormatan, kepercayaan, komitmen, dan memberi diri untuk mengabdi pada daerah, rakyat, dan bangsa. 30 tahun mengabdi untuk NTT di DPR RI, Melkias Markus Mekeng hari ini 12 Desember 2023 ada bersama kami di podcast poskupang.com Tribun Network. Dan saya Novemilio Novel akan bersama Tribuners selama 1 jam ke depan. Kita akan berbincang-bincang dengan Kak Melkias Markus Mekeng tentang kiprahnya selama 30 tahun di DPR RI ya. Selamat datang Kak Melki. Selamat bertemu lagi dengan Feni. Saya kenal sudah 25 tahun. Wah. Waktu itu masih junior, sekarang sudah senior. Dan saya punya kebanggaan terhadap Poskupang karena kritis dan fair terhadap pemberitaan. Terima kasih ya Kak Melki sudah datang main-main di podcast Poskupang. Ini kali pertama ya, nanti harus datang terus-terus ke sini ya. Saya dengan senang hati, kalau diundang pasti saya datang. Kak Melki menyapa dulu Tribuners di rumah. Ya, selamat pagi menjelang siang Tribuners yang saya kasihi. Salam jumpa lagi, semoga semua sehat dan bahagia bersama keluarga dan teman-teman. Kak Melki, kami sampaikan prospek lagi ya atas penghargaan kemarin Poskupang Award 30 tahun mengabdi untuk NTT di DPR RI ya. Luar biasa. 30 tahun Tribuners. Ini bukan main-main. Tentunya kita pasti kepoin nih Kak Melki. Apa nih, bagaimana nih perjalanan karir sampai 30 tahun? Apa yang membuat Kak Melki bisa mau masuk ke DPR RI? Ya, jadi saya masuk ke politik ya, khususnya di DPR RI tentunya ada latar belakangnya. Yang pertama latar belakang keluarga saya, mulai dari kakek saya dari pihak ibu dan kakek saya dari pihak bapak ini memang mereka berkecimpung di politik. Dari pihak ibu kan Raja Sentis da Silva, Raja Sika terakhir. Dari pihak ayah dulu menjadi Kapitan Petakara. Jadi perpaduan dua politisi zaman dulu, turunnya ke kami, ke saya, dan setelah itu ayah saya. Ya, ayah saya juga berkecimpung di politik, sehingga saya dari kecil itu sudah melihat politik itu sebuah kegiatan yang membuat saya itu ada daya tariknya. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Ayah saya dulu ya cukup aktif di politik, dan terakhir dia menjadi seorang anggota MPR RI, utusan golongan, dan setelah itu saya lanjutkan. Jadi karena dari kecil saya sudah melihat dan mendengar cerita-cerita tentang politik, akhirnya saya berpikir saya harus juga terjun di politik. Namun sebelum saya terjun ke politik, saya itu juga seorang pengusaha. Saya pendidikan saya kan saya kuliah di Filipina, mengambil jurusan finance. Saya bekerja di perbankan dan terakhir di sekuritas. Ya, setelah itu saya mendirikan perusahaan-perusahaan keuangan, dan setelah berjalan perusahaan-perusahaan itu berkembang, ya saya mulai masuk dunia politik. Jadi intinya saya masuk dunia politik itu bukan dari nol keadaan ekonomi saya, tapi sudah berjalan, udah usaha-usaha saya jalan, karyawan saya ratusan. Jadi ini sebetulnya sebuah artikulasi atau proses saya ingin melanjutkan perjuangan kakek saya, orang tua saya, untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat yang saya wakili. Jadi itu latar belakang, sehingga saya membuat saya bisa betah tinggal di dunia politik. Kalau tidak ada passion, kalau tidak punya visi, kalau tidak punya misi, itu juga membosankan. Karena kita tahu setiap kita komunikasi dengan mitra kita sudah tahu. Apalagi saya kan di Komisi 11 selama ini, komisi yang membidangi ekonomi, keuangan, dan perbankan.
itu kan boleh dibilang rumusnya kan sama, rumus ekonomi. Bayangkan puluhan tahun hanya mendengarkan itu. Tapi karena saya punya visi dan misi saya jelas bahwa Dan saya ada ingin passion, ya. ada passion. Dan saya boleh dibilang cukup rajin turun ke lapangan, masa reses khususnya. Saya bertemu dengan masyarakat. Dan di situ saya merekam semua aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kak Melki, tadi ya kata kuncinya itu ada darah politik. Berarti kalau mau kita tarik itu, kalau kita bilang ini dinasti politik zaman dulu, tetapi bukan hanya dinasti politik yang biasa, karena kalau misalnya dinasti politik pun menurut Kak Melki bagaimana ini? Jadi, kan dari ayah nih ke anak nih. Tapi tadi Kak Melki kan bilang gini, enggak, saya ada passion di sana. Jadi kalaupun diintervensi orang tua, ya, masuk ke politik kemudian tidak ada passion, kan pasti akan tidak bertahan. Jadi, kan gimana Kak Melki? Jadi dinasti itu kan ada di dalam satu kerajaan. Tapi kalau di dalam negara demokrasi itu tidak ada dinasti. Dan yang ada itu adalah darah politik. Orang bilang darah politik. Cuma kalau cuma hanya dibayangin oleh darah politik, juga tapi tidak punya passion, tidak akan bertahan lama. Satu paling 2 periode sudah bosan. Tapi kalau kita punya passion, kita melihat kita bisa mendengarkan aspirasi dan kita perjuangkan, itu akan membuat kita semakin semangat. Kita melihat bahwa ada yang kita buat untuk masyarakat. Bahasa kerennya orang bilang tuh legacy. Ya kan, legacy itu kita punya ya paling tidak kebanggaan untuk diri sendiri maupun ke keluarga yang terkecil, ya. Ya, saya tidak menyombongkan diri waktu saya masuk di politik. Kondisi di dapil saya itu waktu itu benar-benar masih sangat kurang dari sisi infrastruktur, jalan, listrik juga waktu itu masih di bawah 30%, apalagi air. Kebetulan saya di DPR itu pernah menjadi pimpinan hampir di semua fungsi daripada DPR. Kan DPR itu ada 3 fungsi. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran saya pernah menjadi ketua badan anggaran. Fungsi pengawasan saya pernah menjadi ketua komisi 11. Fungsi legislasi saya pernah menjadi ketua pansus pajak. Ada 3 undang-undang pajak yang saya pimpin. Nah, dengan fungsi yang saya miliki itu, saya bisa banyak berbuat untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Tahun 2010 itu listrik di NTT itu electricity rate-nya itu masih 29,7%. 29,7%. Hanya 29,7% wilayah NTT yang dilistriki. Tapi pada saat itu saya bilang sama Dirut PLN dan Menteri BUMN pada saat itu, kalau tidak menaikkan electricity kapasitas di NTT, saya tidak akan setuju kalian punya anggaran. Makanya jadi kayak ada ancaman gitu ya? Oh ya, itu namanya politik anggaran. Ya, namanya politik anggaran itu di situ. Ya, saya buat apa saya jadi ketua badan anggaran kalau saya tidak bisa memberi manfaat buat saya punya daerah pemilihan. Tapi juga saya harus memberi manfaat untuk Republik, kan, karena saya DPR RI. Tapi untuk saya punya daerah pemilihan, saya bilang kalau tidak dinaikin saya tidak akan setujui. Karena memang mesti, karena negara harus hadir di semua tempat. Makanya dulu kan orang selalu bilang Jawa sentris. Nah, saya tidak mau, harus juga perhatikan kita di orang Indonesia Timur. Makanya token, sekarang kan orang pakai sistem token. Token pertama itu dipasang di Maumere di Kabupaten Sika oleh Menteri BUMN pada saat itu. Token pertama? Pertama. Benar nih, Kak? Iya, di desa Blata Tatin sana, di BI sana. Itu pasang di seluruh Indonesia pertamanya di situ. Karena saya bilang harus itu. Dan akhirnya sekarang kan udah lebih dari 70% wilayah NTT teraliri listrik. Gitu loh. Itu yang membuat saya boleh dibilang ya masih mau duduk lagi, betah gitu di DPR, karena ada yang mesti dikerjakan. Ya, kalau tidak bosan. Ya, Kak, selama ini kan Kak programnya itu dari yang waktu 99 ya, yang itu kan AJAL ya, aspal, listrik, jalan, air, aspal, AJAL ya, air,
jalan listrik. Jalan listrik. Ya. Ini 3 hal yang terus kakak dengungkan, iya kan? Setiap kalau waktu itu saya ingat ketika kita pergi bersama-sama, saya meliput kegiatan kakak itu, pasti selalu harus kebutuhan dasar. Air, listrik, jalan, air, listrik, jalan. Kenapa, Kak? Ya, itu karena itu kebutuhan dasar. Saat lo kalau tidak ada air, itu akan menjadi salah satu sumber kemiskinan. Karena dengan air aja orang harus beli dan segala macam, ya itu menyedot daya beli masyarakat. Jalan, kalau jalan rusak, bagaimana masyarakat mau membawa mereka punya hasil kebun ke tengah kota untuk dijual? Itu habis di ongkos. Belum lagi kalau misalnya malam orang mau melahirkan, dia bisa melahirkan di tengah jalan. Itu jalan. Nah, terus listrik. Bagaimana dunia sekarang, dunia digital yang perlu listrik, anak-anak harus belajar. Kalau nggak ada listrik, bayangkan kalau kita NTT ini nggak, listriknya masih 30%, tambah tertinggal lagi. Iya. Sekarang posisi sudah berapa, Kak? Di atas 70%. Di atas 70 dari tadi 29 ya Kak ya? Luar itu biasa. Kan perlu investasi besar, masukin jaringan segala macam. Ya kita bersyukur pemerintah pusat memberikan perhatian yang cukup ini. Harus ada afirmasi. Kemarin waktu saya pidato di penganugerahan award itu kan saya bilang harus ada afirmasi action dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini. Kita tidak bisa serahkan hanya kepada pemerintah daerah karena mereka punya anggaran sangat terbatas. Harus ada afirmasi dari APBN untuk menyelesaikan masalah di daerah. Makanya kayak listrik air bersih itu menurut hemat saya harus dari pusat. Dan apakah masih ideal listrik, air, dan jalan itu untuk perjuangan ke depan? Masih. Ya paling tidak air bersih sekarang dibutuhkan karena saya sudah keliling selama ini, orang sekarang bicara air bersih. Sekarang air bersih. Karena ada air bor, saya tahu sumur bor. Tapi kadang-kadang sumur bor itu hanya bisa dipakai untuk siram tanaman atau paling maksimal cuci baju. Untuk minum nggak bisa. Untuk minum akhirnya mereka harus beli. Beli itu satu bulan minimum untuk rakyat biasa di kampung-kampung ini, saya dengarkan di dapil saya, minimum sebulan mereka harus keluarkan 300.000 hanya untuk air. Untuk air. Belum untuk listrik, belum pendidikan, belum makan, minum, kesehatan dari mana? Itu sumber. Kalau ini bisa diselesaikan, dia punya ada ini. Gitu. Artinya 30 tahun ini memang persoalan listrik, air, dan jalan juga belum bisa maksimal. Belum tuntas. Tapi memang kita daerah-daerahnya memang. Tapi sudah lumayan. Boleh saya bilang sudah lumayan. Apalagi dengan sekarang udah ada dana desa. Dana desa ini kan benar-benar desa itu dulu kan yang paling tertinggal. Sekarang desa udah lumayan. Jalan-jalannya kita masuk di desa itu sudah paling tidak ada rabatnya. Terus juga ada program jalan usaha tani yang itu dapat dari pusat, jadi menyelesaikan masalah jalan yang tidak bisa diselesaikan oleh desa, kita bisa diselesaikan dari dana dari pusat. Jadi sudah jauh lebih baik. Saya merekam itu semua kemajuan yang ada di daerah pemilihan itu terlihat sekali. Kalau Femi tahu dulu Adonara, tahun 2010 saya ketua Badan Anggaran, saya kunjungan ke sana, itu satu daerah yang sangat tertinggal, jalannya hancur semua, tidak ada listrik dan tidak ada air semua, telepon tidak ada. Kalau sekarang ke sana, menurut hemat saya itu daerah yang sangat maju, jalannya semua hot mix, listriknya semua sudah ada, telepon terjangkau semua. Jadi kalau nanti moratorium kabupaten dibuka, Adonara itu layak untuk menjadi sebuah kabupaten. Karena nanti pemerintahan berikutnya tidak hanya mikirin duitnya hanya untuk bangun kantor-kantor pemerintahan, dia bisa langsung masuk ke program-program pemberdayaan masyarakat, program-program pengembangan untuk menjadi sebuah destinasi. Itu jalan ya, dan juga jalan Trans Utara kan? Trans Utara juga sekarang sudah lebih baik, jauh lebih baik. Itu juga atas perjuangan kakak kan? Waktu saya ketua Banggar tuh cukup banyak, ratusan miliar saya masukkan di situ. Lingkar luar di Maumere itu juga dulu kan hanya dibebasin, habis itu lepas saja. Sekarang sudah menjadi satu jalan yang sangat ramai. Luar biasa, dan jadi jalan alternatif ya. Jalan alternatif, Kak, artinya kakak sudah 30 tahun kembali ya, sudah masuk di beberapa bagian, sudah di Badan Anggaran, kemudian tadi legislasi juga sudah, pengawasan sudah, tentu banyak tantangan ya orang bilang di sana itu. Tantangannya apa aja nih Kak? Ya tantangannya satu, karena kalau kita merasa bahwa kita anggota DPR, kita punya kuasa, nah mulailah
kita mulai berperilaku yang tidak sesuai, itu tantangan. Kita harus bisa merem diri kita. Nah, kadang-kadang masyarakat itu marah kepada anggota DPR itu karena perilakunya. Perilaku merasa orang yang selalu terhormat, orang yang harus dihormati, tapi perilakunya kadang-kadang tidak mencerminkan orang yang ini, kadang-kadang hedonis. Ya, itu rakyat tidak suka. Itu rakyat lebih senang ya tidak terlalu hedonis lah. Kalau kau punya kekayaan tidak usah ditonjol-tonjolkan, apalagi masukkan ke dalam medsos, ya, lifestyle kita harus kita tunjukkan. Itu tantangan karena kita harus, dan itu berarti dari diri ya, itu dari diri, tantangan dari dalam karena ya kita bergaul dengan segala macam orang ya, mulai dari kalangan yang atas segala macam itu, kalau kita tidak bisa tahan diri, kita seolah-olah mau ikut seperti mereka ya, akhirnya kemudian bisa jatuh ya Kak ya. Jatuh ya. Itu jadi kita harus tahan diri. Jadi kalau kita ketemu konglomerat yang pakai private jet, jangan otak kita langsung mau punya private jet. Nanti cari yang dengan cara-cara aneh. Cari dengan cara aneh supaya bisa dapat private jet itu. Itu dari dalam tuh. Kalau dari luar Kak, pasti dari luar lebih banyak lagi nih Kak. Dari luar ya tantangan, kalau kita bergaul dengan orang terus kita mau harus sama dengan mereka. Ya itu tantangan. Jadi kita harus tahu batas dari diri kita. Kalau kita pantasnya cuma naik Avanza, ya udah Avanza aja. Jangan dipaksa-paksain mesti harus naik Rolls Royce. Itu kan yang kadang-kadang saya melihat banyak yang tidak bisa ini. Orang rakyat itu tidak diam loh. Mereka memperhatikan gerak-gerik daripada kita. Apalagi zaman sekarang sudah seperti ini ya. Sekarang. Masyarakat sudah dengan handphonenya bisa langsung. Misalnya harus kemana-mana harus pakai mobil pengawalan dengan kiok-kiok segala macam. Enggak, menurut tadi Kakak datang ke sini aja sendiri kan? Sendiri aja, saya nggak ada ini. Driver aja ya Kak ya? Itu saya nggak terlalu terbiasa itu, karena hidup ini kan semua ada batasnya, ada waktunya. Nah kalau kita terbiasa dengan semua pakai dengan kemewahan-kemewahan itu, terus suatu saat kita nggak jadi ini, kita bingung lagi. Jadi ya itu tantangannya. Jadi ada privilege yang dimiliki, ada kekuasaan, tapi kalau itu tidak bisa dikendalikan oleh diri sendiri, ya kita bisa terjebak di dalam. Anti kritik nggak Kak? Kakak anti kritik? Oh enggak, anti kritik asal jangan fitnah. Kalau fitnah saya biasanya saya reaksi. Tapi kalau kritik ya saya tawa aja, gitu loh. Atau saya kasih penjelasan, gitu. Tapi kalau fitnah, itu saya pasti bereaksi karena itu. Pernah nggak Kak pengalaman? Fitnah ya pernah. Namanya politisi itu fitnah tuh sering. Nah biasanya saya cari sumbernya siapa, dan saya langsung lapor ke polisi atau bagaimana? Kalau udah keterlaluan saya lapor. Saya pernah lapor orang sampai jadi tersangka karena dia fitnah, gitu loh. Kalau buat saya sangat simpel. Kalau kritik ya silakan aja, memang itu udah tempatnya kok. Tapi kalau fitnah ya nggak boleh lah. Kak, dari Ajal kan kita kan sekarang saya lihat Kakak beberapa tahun terakhir ini juga sudah mulai mainnya ke bedah rumah nih di beberapa tempat di wilayah dapil Kakak di mana sih? NTT 1 itu seluruh daratan Flores plus Lembata dan Alor. Lembata dan Alor ya. 10 kabupaten. 10 kabupaten. Sudah mulai mainnya ke bedah rumah. Kenapa nih? Begini. Kita harus akui. NTT itu daerah termiskin nomor 3 dari bawah. Tidak pernah berubah dari periode ke periode. Daerah termiskin loh, bayangin. Kalau menurut saya itu memalukan, karena kita ini bukan daerah yang miskin. Kita ini kaya. Kalau kita bandingin sama negara di Arab Saudi sana yang isinya pasir melulu, itu aja mereka bisa hidup. Kita ini biar musim panas. SDA-nya saja ada, sumber daya alamnya banyak Kak. Cuma itu dia yang saya bilang, tidak fokus itu pemimpin, dan kelirunya di mana? Tidak fokus. Ya, tidak fokus begini, semua maunya dikerjain instan dan seolah-olah maunya yang mercusuar. Programnya terlalu banyak. Mercusuar. Setinggi langit ya. Padahal salah satu penyebab kita masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal adalah rumah tidak layak huni. Rumah di NTT nih, rumah yang tidak layak huni itu terlalu banyak, ratusan ribu rumah.
terlalu banyak. Tapi tidak ada program yang konkret yang jelas. Kadang-kadang ada program tapi tidak. Kayak pemerintah pusat punya tuh yang bangun sekian ribu rumah itu gimana, Kak? Ya harusnya itu pokoknya lah pemerintah pusat, pemerintah daerah kan bisa. Kalau misalnya satu kabupaten, katakan di Sika, dia punya rumah yang tidak layak huni sekitar 5.000 rumah. Kalau kita budgetkan satu rumah 25 juta kita bangun, kalau kita anggarkan 1 tahun 25 miliar, itu kan 1.000 rumah 1 tahun. Jadi kalau satu periode masa pemerintahan 5.000 selesai kan? 25 juta itu udah cukup lumayan, karena yang saya lakukan program bedah rumah itu 25 juta. 25 juta? Iya, tapi tidak diberikan kepada pemilik rumah. Kita tunjuk kontraktor yang kerja, ini anggarannya 25 juta, kita maunya model begini, you mau ambil untung silakan. Ya, tapi kita budgetnya sekian. Dikerjain, gitu loh. Ya, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan semua ya. Tapi saya berharap ini menjadi motivasi untuk orang lain juga trigger buat orang lain juga coba berbuat. Karena kalau rumah tidak layak huninya masih banyak, kita tidak akan keluar dari ini peringkat 3 ini. Ya, bayangkan saya menemukan dengan mata kepala saya sendiri rumah yang minta maaf sebetulnya itu kandang hewan, masih banyak. Dan itu bukan di atas gunung, di tengah kota. Di tengah kota. Terus pemerintahnya di mana? Pemerintahnya ketika lihat bolak-balik di jalan itu. Dan akhirnya saya bedah, dan itu salah satu dampak terhadap bedah rumah itu adalah apa? Kita mengangkat martabat orang itu. Bayangkan dia punya anak ke sekolah, terus rumahnya begitu, dia malu dengan teman-temannya. Dari segi psikisnya dia sudah drop sendiri. Belum lagi orang tuanya dengan tetangga. Tapi setelah kita bedah, mukanya kan saya bisa lihat bersinar. Nah itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kalau alasannya dana terbatas, Kak, gimana? Saya nggak percaya dengan hal itu. Pemerintah itu sebetulnya lebih mudah daripada pengusaha. Kalau pengusaha itu dia harus cari modal sendiri untuk berusaha. Pemerintah udah dikasih kok. Cuma dia harus bisa memprioritaskan. Atau mungkin dengan dengan pihak ketiga bisa. Kerjasama dengan di luar negeri atau apa pendonor dan sebagainya. Sangat bisa gitu loh. Makanya jangan terlalu muluk-muluk. Pemerintah itu daerah ya, satu beresin yang hal-hal kayak gitu. Kedua, kebersihan. Kak, 25 juta per rumah. Sudah berapa banyak yang Kakak? Kurang lebih lah. Puluhan ada. Oh, lebih. Kalau udah mungkin 150 sih ada. 150. Enggak rugi, Kakak, pertanyaannya. Ngapain sih bedah rumah? Lebih baik saya buat dananya untuk ini. Gimana, Kak, kalau orang ngomong kayak gitu? Enggak lah, saya karena terpanggil ya, karena saya melihat ya sedih lah kalau kita lihat ada rumah yang udah miring begini ditopang sama bambu. Kan saya sering ke kampungnya Femi di atas gunung tuh, kita lewat. Itu, waduh, ini rumah bayangin, rumah model begini, waduh, itu mana itu ya? Iya, dan saya kebetulan punya data yang lengkap di Kabupaten Sika itu ya, saya ini. Ya, buat mereka ada yang saya bantu itu kerjanya cuma di pasar ikan, tiap hari penghasilannya cuma 25.000, maksimal 50.000. What do you expect dari 25.000 sehari untuk beresin rumah? Nggak mungkin. Beresin rumah ya, belum anak teriak soal ini. Dan saya beresin dia. Ada ibu yang seorang janda punya anak 2 kalau tidak salah, kerjanya hanya pecahin batu. Rumahnya udah saya bedah, nangis, dia malah sedih, saya datengin. Dalam keadaan keterbatasan pun dia masih kasih saya sarung lagi. Saya bilang, ibu buat apa kasih saya sarung? Tidak, Bapak, ini saya tenun sendiri buat kenangan buat Bapak. Saya ada yang kakek nenek udah tinggal berdua, rumahnya udah kayak apa. Ya itu model itu banyak. Nah pemimpin itu harus punya sense of crisis gitu. Ya kalau tidak, ganti siapapun nggak akan bisa. Gimana, ada pengalaman ketika Kakak melihat mereka tadi Kakak bilang wajahnya bersinar, hatinya Kakak gimana? Nah itu saya senang. Makanya saya mau lagi jadi DPR itu karena saya bisa melakukan hal-hal kayak gitu.
Itu, oh kita senang. Mereka ceria mukanya tuh, auranya kita bisa lihat. Yang tadinya, waduh, kumunya minta ampun, itu dia ini dengan 25 juta bisa. Dengan hanya 25 juta loh. Bisa. Dan itu sudah terbukti kan, Kakak sudah bikin 150 rumah. Iya, gitu loh. Dan ya itu bisa kalau dikerjakan secara masif dan secara terstruktur, terorganisir, bisa beres. Bisa beres. Pasti bisa. Kak, saya kan juga dengar nih, Kakak tadi malam juga sempat sampaikan di Award Pos Kupang itu bahwa pernah Kakak ingin tidak maju lagi sebagai caleg itu. Kenapa pertimbangannya, Kak? Ya, saya pikirkan, ya saya sudah berapa periode mau masuk yang ke-6. Saya pikir sudahlah, mestinya kasih orang yang lain juga. Terus yang kedua ya saya udah masuk umur 60, ya saya pikir saya bisa sama anak-anak dan cucu saya kan. Tapi partai masih meminta supaya saya kembali duduk gitu loh. Ya pertimbangan politiknya tentu partai tidak mau hilang kursi, karena sebuah eksistensi sebuah partai politik adalah kursi di DPR gitu loh. Boleh partai itu populer, ngetop, tapi kalau kursi DPR-nya nggak lewat threshold ya nggak ada artinya gitu loh. Ya tentunya partai mempunyai hitungan-hitungan. Ya saya sih terserah aja mau buat partai, karena kalau partai menganggap bahwa saya masih harus dan tenaga saya masih ada, ya saya jalanin. Tapi saya bisa ukur waktu Femi kita ketemu dulu, tenaga saya masih kuat. Satu hari bisa 4, jalan berapa 5 tempat. Sekarang 2 aja saya udah cukup. Udah cukup. Ya. Kader, Kak? Kader selalu saya buka. Cuma kadang-kadang ini gimana kalau kita mau mengkritisi kenapa kader akhirnya banyak kader yang cuma mau langsung panen. Oh, mau langsung panen. Harusnya dia tanam dulu ya. Setelah tanam dia sirami. Setelah dia sirami dia siangi ya kan. Yang tanaman liar-liar itu dia ini baru nanti pada saatnya akan panen. Ini enggak. Belum apa-apa mau langsung panen. Ya enggak akan, rakyat ini pintar. Gitu loh. Harus ada 3 tahapan yang dia harus lalui. Dan memang ini yang sekarang fenomena ini yang memang terjadi sekarang ya. Maksudnya kalau kita mau bilang di caleg kemudian ada yang mungkin berkapasitas tapi kemudian tadi untuk menyiangi, itu tidak ada artinya, memupuk tidak ada. Tapi ada kemudian mungkin yang bisa melakukan semua itu mapan secara materi tapi kapasitasnya tidak ada. Gimana, Kak? Ya, itu harus dibarengi dua-duanya. Ada kapasitas, kedua ada kemampuan. Karena begini, kita tidak nyogok-nyogok rakyat. Kita datang ke rakyat. Pada saat jam makan kan, masa rakyatnya suruh nahan lapar? Orang di sini bilang apa bagian tengah itu? Ya, perut tengah. Perut tengah sudah mulai bunyi. Masa kita diam aja? Masa diam ya? Padahal ngakunya mewakili rakyat. Iya. Zaman dulu. Zaman dulu ya, zaman ayah saya. Kalau mereka datang ke rakyat kasih makan. Rakyat yang kasih makan, zaman dulu. Zaman sekarang bagaimana? Rakyat aja susah, mau kasih makan kita lagi. Dan itu kan juga bisa jadi ukuran kan, Kak? Kau gimana mau berbuat rakyat, kita yang kasih makan kamu lagi, Minimum nasi bungkus. Nasi bungkus itu aja, kalau 25.000 satu nasi bungkus, ya berapa yang kita mau hadirin itu? Ya itu investasi. Nah kalau nggak begitu, susah. Itu bukan politik uang di situ? Oh enggak lah, kalau politik uang kita kasih duit, yuk pilih saya, itu politik uang. Tapi kalau kita datang, kita bicara, terus pada saat makan kita kasih makan, itu bukan ini, itu orang tahu diri artinya. Kalau enggak, pada saat udah mulai jam makan, ditinggalin, tinggal kita sendiri mau ngomong sama angin. Kan nggak mungkin. Iya benar, terus kemudian mereka punya kesan sudah nggak baik masa mereka mau milih. Harus diingat. Penduduk kita ini kan banyak berkebun. Mereka tinggalin tuh kebunnya. Mau dengerin kita punya. Terus kasih makan satu nasi bungkus aja enggak, sama aku aja enggak, bagaimana mau mereka ini? Lupa, dan bahkan mereka di belakang bersungut nanti. Jadi ya harus punya itu. Bukan cuma itu, harus punya keinginan untuk jadi, dan itu bukan kerja sesaat. Kalau mau jadi, ya 2 tahun sebelum minimum tuh udah tiap bulan itu 2 bulan, 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di dapil. Harus seperti itu? Harus itu, selama 2 tahun. Baru dia bisa cover dan baru dia bisa populer, baru orang akan senang.
Kalau kita mundur ke belakang dulu, kakak 99 itu Ya, apa yang kakak buat? Kalau 99 kan saya baru 97 Itu masuk. umur berapa kak waktu itu? 32 sebetulnya, masih 30. Itu apa yang kakak buat untuk Waktu tadi 9 populer, disukai dan apa itu bagaimana tuh? Pertama saya harus keliling, saya memperkenalkan diri. Bawa nama besar bapak nggak? Ya tentunya kalau kita kan masih daerah yang menganut sistem primordialisme, artinya saya ini siapa? Memperkenalkan diri. Ya, benar. Saya punya orang tua, ayahnya sini, ibunya ini. Oh, ini. Nggak ujuk-ujuk. Di mana-mana itu bukan cuma di kita, di Jawa, di Sumatera semua sama itu. Orang rakyat mau tahu ini dari mana ini orang ini. Iya, betul. Itu biasa. Datang dari mana kau datang mau ke kita? Hanya memperkenalkan diri. Setelebihnya kita sendiri. Gitu loh. Kemudian kak jalan-jalan ke tempat-tempat Semua saya masukin. Waktu zaman dulu untuk memperkenalkan, kalau sekarang kan saya ketemu masyarakat ya 200 orang, 300, dulu ribuan. Ribuan untuk supaya menyebar itu. Bahwa oh ini ada anak muda yang namanya ini mau maju. Itu proses. Proses yang harus saya lalui. Dan itu langsung waktu itu kakak di MPR ya? Iya. Itu berapa suara waktu itu kak ya? Kan pemilihan di DPRD. Di DPRD provinsi. DPR provinsi. Ya, saya putaran pertama langsung dapat. Langsung dapat ya. Sama Pak Gimana Marzuki waktu pas Darusman. pertama duduk di sana kak? Ya pertama kan buat saya kan saya masih muda, saya masih bingung-bingung nih apa ini. Tapi setelah saya ikutin, saya belajar segala macam, oh di sini. Gitu loh. Saya lalui semua. Saya menjadi sekarang kan wakil ketua umum DPP Partai Golkar. Saya masuk di Partai Golkar pertama itu bukan pengurus partai, jadi Pokja. Di Pokja. Iya, kelompok kerja aja. Bayangin Dan itu memang saya harus berproses. seperti itu ya, harus melalui tangga dulu kan kakak, masa mau langsung naik tangga ke atas ya. Nah sekarang banyak yang nggak mau gitu, maunya ini mentah jadinya, gitu loh, politisi mentah. Semua pikir hanya ini, pikir dengan baliho bisa dipilih. Baliho tuh orang jualan kecap juga pakai baliho. Nah sekarang seolah-olah pakai baliho tuh udah dipilih. Sudah dipilih ya. Lu nggak turun gimana mau dipilih ya. Orang Itu jadi cuma populer sekilas. kak, karena orang juga harus populer, gimana kak? Populer itu kan kita harus kunjungin mereka, jadi pembicaraan masyarakat, ya. Setelah itu disukai. Nah disukai itu ada dua, satu dia pintar, kedua dia dermawan. Iya. Itu tidak akan bisa kita menghindar. Datang nih ada masjidnya rusak, gerejanya Kalau lu rusak. nggak pintar lu harus dermawan, kalau lu nggak dermawan lu harus pintar. Selesai, ya. Iya. Ya itu udah wajar. Dan itu jauh hari, misalnya 2 tahun atau 3 tahun sebelum pemilu ya. Pemilu ya, jangan pada saat mau ini itu baru mulai ya. Itu udah jauh-jauh hari. Itu nggak mungkin menghindar. Tiap pertemuan, Pak, kami punya gereja rusak, ya. Terus kami punya masjid rusak, ya. Itu nggak boleh pelit juga ya kak ya, Nggak jadi boleh. DPR ya. Ya. Nggak boleh. Nah, setelah itu menjadi pembicaraan. Ya, jadi pembicara tuh saya ingat sekali kak, 2009 waktu saya di Momere dengan kakak itu, semua orang membicarakan kakak, hampir semua. Bahkan kakak dijuluki center kelasnya. Ya kalau sudah tanya ini DPR Santa kelas nih, karena suka memberi kayak genset, apa, habis jalan, semua genset apa, di segala Momere itu macam, saya. ambil, Ya bagaimana zaman itu masih gelap. Ya. Itu untuk populer tadi ya kak ya. Jadi orang bilang, oh ya nih, dia ini, gitu. Kalau enggak diomongin. Ya ini politik praktis, gitu loh. Ini pesan juga ya untuk politisi-politisi yang baru mau maju ini, jangan hanya modal uang aja. Kita harus keliling, dengerin mereka punya keluhan, apa yang kita bisa berbuat kita berbuat. Ya, ini investasi. Setelah dan belum tentu kita menang. Iya. Tapi setelah kalau kita kalah jangan mundur juga, terus aja sampai dapat. Sampai dapat. Iya. Kakak kan tadi bilang waktu pas saat duduk pertama di DPR itu bingung juga nih. Terus siapa nih mentornya? Ya. Kembali ke papa? Ayah saya itu kan mentor saya yang paling utama. Terus kedua, saya belajar banyak dari senior-senior Golkar di sana kan banyak waktu itu. Saya belajar. Habis itu ya udah saya langsung fokus kepada bidang saya. Nah, saya menonjol di bidang saya, makanya saya bisa menjadi ketua komisi ketua badan anggaran. Itu karena kualitas pribadi. Gitu loh. Dan terakhir ketua fraksi. Gitu loh. Di Golkar itu ketua fraksi orang Katolik yang pertama saya. Selama itu Golkar masih berdiri itu ya saya, itu orang Katolik. Itu juga dilihat memang betul-betul dari kapasitas kan. Nggak gampang. Jadi. Karena kebanyakan anggota DPR, jangankan di DPRD ya kakaknya, di DPR RI juga,
Ada yang juga hanya datang, duduk, nggak ngomong apa-apa, diam, kemudian duit gitu kan Kak ya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa bicara atau apapun gitu ya Kak ya. Kak, sejauh mana? Tadi kan Kakak bilang ayah mentor ya, mentor utama lah yang sering memberi motivasi. Sejauh mana sih intervensi ayah terhadap karir politik? Oh, nggak ada, dia nggak ada intervensi, dia cuma memberikan jalan waktu saya memutuskan untuk ayah saya kan dulu tidak di partai Golkar, sampai sekarang juga dia masih di partai yang lain, tapi dia tidak keluar dari partai yang lain, cuma dia mendorong saya. Dia kasih ya omongan-omongan ringan, tapi saya nangkep message-nya. Sampai sekarang pun masih kadang-kadang dia WA saya, message-nya saya tahu. Ya udah saya ikutin gitu loh. Jadi partainya berbeda nih ya Kakak ya? Oh iya, kan dia kan dulu kan zaman dulu kan di Flores kan tahu sendiri kan partainya. Benar, tapi nggak intervensi. Kamu harus masuk partai Papa sini. Enggak. Itu pilihan saya sendiri. Kan didatengin juga ayah saya sama tokoh-tokoh dari partai-partai itu. Ayah saya cuma bilang, ya itu pilihan dia karena mungkin dia hidup di zaman yang berbeda dengan saya. Ya saya hanya dukung aja. Udah. Dan kenapa harus memilih kuning Golkar Kak dari awal? Kan saya lahir zamannya udah zaman Orde Baru dan saya melihat Orde Baru banyak berbuat. Teman-teman saya banyak di situ ya. Saya lebih cocok di situ. Gitu loh. Jadi sekali udah di situ jangan pindah-pindah. Kecuali itu partai udah jadi partai PKI, saya keluar deh. Kalau selama dia nasionalis, saya disuruh naik turun di dalam politik itu biasa. Jangan kita pada senang lagi naik kita di situ, pada lagi turun kita keluar. Itu nggak benar. Tetap di situ itu tidak mendidik anak-anak saya juga akan lihat bapaknya nih kok pindah-pindah nggak jelas. Tahun politiknya kan juga banyak tuh anggota-anggota DPRD, DPR RI juga yang mensupport anaknya untuk ikut maju. Kakak sendiri kenapa nggak support nih? Oh nggak, kalau saya sih prinsipnya tergantung anak-anak saya. Karena politik itu, yang tadi saya bilang, kalau kita tidak punya passion, kita berat nih mau ngapain gitu loh. Jadi terserah aja mereka. Mereka mau masuk politik silakan, nggak pun ya silakan. Kan tiap orang punya jalan hidup masing-masing. Saya tidak pernah paksakan, padahal mereka punya kapasitas pendidikannya tinggi-tinggi, mungkin lebih pintar dari saya. Tapi saya nggak pernah pikir, nggak pernah bilang kamu masuk politik, enggak. Saya nggak pernah mereka suruh masuk di partai saya juga enggak. Terserah aja, gitu loh. Kalau mau kan bisa aja, saya mundur, saya dukung anak saya sampai jadi. Tapi saya tidak mau itu. Saya biarkan mereka yang berproses sendiri. Tapi mereka tahu kalau mau berpolitik itu harus begini. Harus seperti ini. Iya. Itu yang saya nggak pernah mau itu. Kak, untuk mengatasi persoalan utama di NTT ini kan tadi kita sudah bilang kemiskinan ya Kak ya. Banyak tuh kita lihat orang warga NTT yang juga harus sampai keluar ke luar NTT, ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran hanya karena ketiadaan lapangan kerja atau mungkin kapasitas dirinya. Gimana nih Kak? Ya itu alamiah. Kalau orang mencari kehidupan untuk dirinya ataupun keluarganya, dia akan mencari, pertama pasti dia lebih senang di daerah kelahirannya. Tapi kalau di daerah tanah kelahiran yang nggak ada pekerjaan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari. Nah selama daerahnya tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, pasti dia cari tempat lain. Bahkan ke luar provinsi, atau keluar kabupaten, atau bahkan keluar negeri. Nah itu hal yang alamiah. Nah menurut hemat saya, pemerintah itu memang dia bukan sebuah perusahaan yang membuat pabrik, tetapi dia regulator. Dia memberikan regulasi atau memberikan fasilitas untuk orang bisa berusaha di tempat ini. Saya melihat NTT itu kekayaannya banyak ya dari sisi pertanian ya. Kayak kemarin saya mendengarkan, saya sangat takjub dengan seorang bapak yang mempunyai kebun ratusan hektar. Dia fokus di coklat dan coklatnya sekarang sudah ekspor. Nah, pemerintah hanya memberikan infrastruktur. Tapi di lain pihak kita juga punya kekayaan yang lain, yaitu pariwisata. Nah, pemerintah harusnya fokus kepada di situ, menyiapkan infrastruktur yang memadai. Kalau khususnya pemerintah daerah di kabupaten, jadikanlah kotanya itu bersih, kotanya itu indah. Supaya orang kalau datang itu merasa nyaman dan senang tinggal untuk beberapa hari. Tapi kalau yang dasar basicnya aja tidak dilaksanakan, ya bagaimana? Nah, kalau pariwisata kita kembangkan, tentunya SDM-nya kan banyak dibutuhkan. Kenapa orang Bali jarang yang mau
keluar dari Bali, karena kerjaan di Balinya pun udah terlalu banyak. Terlalu banyak, iya. Pariwisatanya jalan. Nah kalau kita kembangkan di situ pariwisatanya, pasti banyak orang kita juga nggak mau aja dia tinggal apalagi di Flores ya Kak ya. Flores. Waduh, saya 2 minggu lalu. Artinya banyak juga orang Flores yang jadi pekerja migran kan. Oh ya itu karena nggak ada lapangan pekerjaan di sini. Jadi harus difokuskan. Menurut saya sangat takjub dengan kekayaan alam di Flores. 2 minggu lalu saya di Lembata. Waduh, itu daerah kaya sekali, indah sekali. Saya ke Alor, indah sekali. Belum daerah-daerah di Flores ini. Tapi tidak lagi-lagi kalau mereka bilang keterbatasan anggaran kan butuh infrastruktur, butuh pembangunan, butuh ini gimana menurut Kakak? Kalau alasannya klasik seperti itu. Banyak daerah di luar juga kayak gitu. Banyuwangi dulu bukan daerah destinasi pariwisata, tapi karena bupatinya punya fokus dan yang punya konsep, akhirnya sekarang menjadi sebuah destinasi yang pariwisata yang bagus. Ya tentunya dia harus lobby-lobby ke pusat untuk dapat anggaran-anggaran juga. Jadi prinsipnya adalah visi dan misi daripada si pemimpin. Jadi jangan semua selalu anggaran. Dikasih anggaran kalau nggak tahu punya konsep juga nggak jelas. Paling yang dikerjain proyek-proyek aja. Ini itu melulu. Tapi kalau dia punya konsep yang jelas, misalnya dulu 2016 sampai 18 saya buat yang namanya kegiatan Maumere Jazz Festival. Itu mengangkat pariwisata yang tinggi. Harusnya program ini langsung ditangkap oleh pemerintah daerah. Diteruskan. Dilanjutkan, ya. Jadi satu event yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun orang lihat ada event-event itu. Habis itu infrastrukturnya diberesin, kotanya dibikin indah, orang akan datang. Nah kalau orang datang ke sini, ibu-ibu yang tukang tenun kita, hasil mereka bisa jual, ya kan. Terus rumah makan kuliner bisa hidup. Sehingga mungkin minimalisir orang bekerja di luar negeri itu ya Kak ya. Terus produk-produk UMKM bisa dijual. Tadi malam saya makan yang disediakan oleh itu pos kota, pos Kupang, ada cookies yang dari sorghum, dari kelor, wah enak. Itu produk kita tuh Kak. Produk UMKM. Bahkan kemasannya sudah bagus kan. Nah ini kan harusnya itu intinya ini. Saya bilang, wih ini enak ini, nggak terlalu manis, terus rasanya pas. Dan bahannya dari kita lagi kan, ada kelor, ada apa. Nah itu yang menurut hemat saya harus dikembangkan, gitu loh. Ini bisa di tempat lain dikerjain. Jadi kalau menurut saya pemimpinnya. Rakyatnya sendiri kalau mau dikritisi gimana Kak? Rakyatnya sendiri kalau mau dikritisi apa? Mau kritisi siapa? Rakyatnya. Artinya kan nggak hanya pemerintah kan, mungkin rakyatnya juga yang rakyat itu tergantung pemimpinnya, ngekor mereka. Kalau pemimpinnya kasih contoh yang baik, mereka akan baik. Bukan pemimpin ngikutin rakyat, rakyat ngikutin pemimpin. Singapura dulu juga itu negara yang berantakan, tapi sama Lee Kuan Yew diberesin, langsung jadi sekarang sebuah negara adidaya. Iya, bayangin. Pemimpin kan. Cina dulu kan negara komunis yang semuanya pakai celana pakai ini. Sekarang semua produk kita ngambilnya dari sana malah. Siapa bapak revolusi mereka sampai fotonya ditaruh di situ. Apa mau cetung ya? Siapa tuh yang dia nggak peduli kucingnya mau kucing hitam kayak atau mau putih kayak, yang penting bisa nangkep tikus. Bener. Itu jadi yang terlalu muluk-muluk, yang terlalu mau mercusuar lah inilah nggak ada hasilnya. Yang ada malah hidup dari daerah dari ini. Nah, jadi kalau saya sih kembali lagi bahwa pemimpinnya. Oke. Kak, sampai kapan nih Kakak ingin menjabat terus sebagai anggota DPR? Ya, yang pasti bosan kalau saya, kalau dibilang bosan. Ya. Tapi karena apa yang membuat Kakak bertahan? Ya, saya masih ada tugas satu air yang belum saya beresin. Saya mudah-mudahan kalau saya dipilih lagi, saya mau fokus di air. Fokus di air. Karena sedih. Saya di Jakarta sehari mandi 3 kali bisa, mereka nggak bisa. Saya sampai terbaliknya 3 hari sekali. Karena air. Kita tiap hari bisa cuci mobil. Padahal kan kita punya bendungan juga banyak kan. Nah, sekarang bendungan di Maumere belum berfungsi karena salurannya belum diberesin. Nah itu salah satu yang saya juga mau fokus supaya kalau bisa itu bisa terjadi. Jadi bayangin kalau misalnya itu bisa saya kerjakan, wah itu akan menjadi
ini legacy. Jadi legacy itu bukan hanya menjadi menteri atau ini, dan di anggota DPR yang bisa berbuat untuk rakyatnya itu legacy. Gitu loh. Legacy, ya. Kak, pesannya untuk masyarakat apa nih kita, Kak? Di tengah masih kita masih hidup juga dalam kesusahan ya. Kesulitan kita, kemiskinan juga, belum persoalan pendidikan kita, belum persoalan hukumnya dan sebagainya. Apa nih untuk penguatan untuk masyarakat, Kak? Ya, kalau saya bilang masyarakat, kita kan sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. Nah, pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa membangun. Khususnya ya nanti ada wakil rakyatnya, nanti kan habis itu ada pilkada. Jangan pilih hanya berdasarkan misalnya ada uang lah, berdasarkan uang, atau janji-janji suku, agama, janji-janji politik yang nggak jelas. Jangan, harus lihat konsepnya apa nih, bisa bangun nggak? Nah kalau itu masyarakatnya sadar akan hal itu, tentunya itu akan berubah. Saya kasih contoh lagi itu tadi Banyuwangi. Banyuwangi dulu tuh dipimpin oleh Aswar Anas. Itu dulu anggota DPR, teman saya. Dia mundur, dia jadi bupati 2 periode. Sekarang Banyuwangi menjadi sebuah kota yang biasa. Mereka bisa. Kita pilih yang orang model begitu. Bangun, nggak banyak ngomong. Kalau peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itulah. Jangan ngomong gede, bilang sudah selesai dengan dirinya. Ternyatanya ya di situ dia malah ngumpulin, malah hidup dari dirinya. itu. Ya. Jangan pilih yang itu. Jadi kita lebih bagus lihat orang dari konsepnya, gitu loh. Jadi kalau konsepnya dia punya bagus dan dia punya rekam jejaknya bagus, ya pilih yang benar lah. Karena disitulah awal daripada satu proses pembangunan. Kak, komitmen Kakak? Komitmen saya tetap bekerja sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku sebagai seorang anggota DPR, dan tentunya saya akan memperhatikan daerah pemilihan saya masih tertinggal. Ya pasti banyak yang belum saya selesaikan banyak, tapi pelan-pelan pasti saya akan karena saya pengalaman saya puluhan tahun di DPR, saya tahu bagaimana mendapatkan anggaran, kepada siapa saya mintanya dan kapan saya minta. Itu kelebihan saya. Jadi ya saya berkomitmen untuk memperbaiki. Ya sekarang saya fokusnya adalah di air. Di air, ya. Kak, setiap orang kan punya mimpi. Apa nih mimpi dari seorang Melkias Markus Mekeng? Mimpinya NTT tidak lagi menjadi daerah termiskin nomor 3 di bawah. Dia harus di atas. Caranya adalah pemimpinnya tidak muluk-muluk. Pemimpinnya menyelesaikan masalah dasar. Pemimpinnya punya rasa hidup sederhana. Kedua, ya kalau bahasa gamblangnya tidak omong besar. Itu harapan saya supaya kita bisa keluar dari kemiskinan. Karena itu bisa diselesaikan. Karena kita punya anggaran, tinggal kita fokus anggaran itu untuk menyelesaikan masalah dasar, rumah layak huni, kebutuhan dasar, listrik, air, jalan, beresin. Itu akan meningkatkan taraf kehidupan, dan visi fokus kepada pembangunan pariwisata, ya itu yang menurut hemat saya tulang punggung daripada provinsi ini dan kabupaten-kabupaten. Baik, oke. Baik, Tribuners, itu perbincangan kita dengan anggota DPR RI Melkias Markus Mekeng. Kak Melki, terima kasih sudah ke podcast Pos Kupang. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan saya atas nama pimpinan Pos Kupang menyampaikan terima kasih atas hari yang baik ini ya, Kak Melki ya. Baik, Tribuners. Saya ucapkan terima kasih pada Pos Kupang yang sudah beri kesempatan saya untuk bicara apa adanya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga ke depan Pos Kupang semakin maju dan khususnya NTT semakin maju. Amin. Terima kasih Kak. Sampaikan salam kita kepada seluruh keluarga di rumah. Semoga semuanya baik. Salam Natal juga dan Tahun Baru. Baik.
Baik Tribuner, yang diperlukan bukan janji penuh harapan atau menyebar intimidasi, bahkan mengemburkan uang untuk mendapatkan perhatian dan suara. Karena sejatinya yang diperlukan masyarakat adalah pengabdian tulus dari seseorang yang ikhlas memberi diri untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Saya mau pantun sedikit nih, Kak Melki ya. Kakak dari Kangai ya, benar ya? Ya, baik, saya mau pantun nih. Dari Kangai sampai Senayan Indonesia, merpati putih selalu terbang tinggi. 30 tahun mengabdi untuk NTT di DPR RI, Melkias Mekeng tak pernah ingkar janji. Baik, terima kasih Tribuner, saya atas nama Poskupang, Novemilio Novel, dan Melkias Markus Mekeng pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Ya.